Iya, nih coba nanti kalau misalnya teman-teman dari Desa Tinalah yang lihat lutungnya ganteng sebenarnya. Asik. Horas. Oh, Kode. Jawa bukan Batak. Berarti kayak semangat gitu. Oh iya benar. Seru, seru. Mantap. Oke. Ini tuh di thumbnail kayak ini nih. Dari Bapak Ibu Desa Wisata Tinala itu berterima kasih banget sama kita karena katanya penampilannya luar biasa menghibur. Hai Stars, kembali lagi di Podstars. Dan ini adalah edisi kelimanya kita dengan topik yang menarik yaitu live-in. Tepuk tangan lagi. Live-in. Dan karena live-in ini biasanya dari teman-teman SMA, kita sudah kedatangan bintang tamu yang harusnya ada hostnya sebenarnya di sini, tapi hari ini jadi bintang tamu ada Jessica, ada Ciara, ada Kiandra, dan ada yang Pangkasepna di dia, ayah Kang Raffi. Oke, teman-teman, gimana liburannya? Happy? Happy banget. Happy. Kurang lama nggak sih guys? Kurang lama nggak? Kurang lama. Di rumah doang ya. Lo di rumah doang. Tahun baru di rumah doang. Kenapa di rumah itu? Nggak ada kegiatan, Bu. Oh, nggak ada kegiatan, nggak ngeband. Anggan. Oh, enggak. Udah bubar bandnya. Oh, udah bubar. Kalau dari teman-teman nih, Jessica kemana liburannya? Sekitar Jabodetabek aja sih aku miss. Ngambil job model. Asik. Oh, belum. Ciara kemana aja liburan? Juga di rumah-rumah aja sih Miss, paling main sama teman, keluar, guys. Oke. Dari Kiandra. Kalau aku sih cuman ke mall doang ya, Bogor Sentul. Oh, karena abis itu masuk sekolah langsung belajar ya? Iya. Oke, teman-teman, ini kita mau bahas hal yang menarik tentang live-in. Sebenarnya apa sih yang kamu bayangkan pertama kali soal live-in? Mungkin dari Raffi dulu. Jadi apa tadi, Miss? Apa yang kamu bayangkan pertama kali soal live-in? Gimik, ini gimik. Oh, ini. Aduh, apa yang saya bayangkan tentang live-in. Jadi sebenarnya aku tuh udah pernah ikut live-in, Miss. Oh my God. Kalau yang ini belum ya? Baru pertama kali? Yang mereka baru pertama kali. Jadi mungkin untuk experience yang kedua ini, perasaan aku lumayan tenang sih. Kenapa? Paling seneng dikit aja. Karena ada ayang gitu. Spill atau bapak. Ya paling happy aja sih karena live in lagi, bisa live in lagi. Bisa live-in lagi. Kalau dari Jessica, ini kan pertama kali nih dari teman-teman cewek ini. Pertama kali ketika denger mau live-in gimana? Jujur nervous, terus kayak deg-deg karena kan jauh dari orang tua juga ya. Terus apalagi di sana orang tuanya baru, belum kita kenal. Itu sih lama banget ya yang ada di benak aku. Oke, kalau Ciara gimana? Aku awalnya juga sama takut, cuman karena aku mikir kayaknya seru gitu, karena teman-teman aku juga banyak kan deket kan tinggalnya, jadi aku lumayan excited. Oke, kalau Kiandra kelas 10 sendiri, kelas 10, terus live in gitu. Gimana? Kalau aku sih sama juga kayak mereka, kayak awalnya tuh ketakut, terus jauh dari orang tua juga kan, terus belum pertama kali, terus ya sampai beberapa hari gitu. Biasanya kan kalau aku kan sehari 2 hari gitu, kok ini agak lama. Oke, berarti sebagian besar takutnya di sana, aduh nanti asik gaya gitu kan. Apalagi gak megang handphone. Gimana perasaannya gak megang handphone, Vi? Bisa ngabarin pasangan gak? Untung ikut juga ya dia. Iya. Ya nggak megang handphone sih sebenarnya udah kebiasa karena Wih. udah pernah ngalamin juga. Soalnya belajar terus ya. Kakak belajar terus. Ya jadi udah pernah ngalamin juga live-in nggak megang HP. Soalnya live-in yang pertama kali itu lebih lama. Oh iya, berapa hari, Vi? Berapa? Di sana 5 hari ya kayaknya ya? Iya. Hari 5 4 malam. Jadi nggak megang HP-nya lebih lama dan lebih gabut juga sih. Gimana gabut? Tapi karena yang ini kegiatannya lebih banyak, jadi mungkin Seru. rasa gabutnya Hilang. nggak terlalu kerasa. Oke. Kalau dari Kiandra, gimana? Pas megang handphone, aduh gimana nih? Sebenarnya awalnya kayak aduh kok free HP gitu sih ya. Nah lama-lama kalau kegiatannya banyak itu bentar gabutnya jadi hilang, terus kayak
oh tanpa HP aku juga bisa gitu. Oke, betul. Dari Ciara gimana? Nah, kalau aku sebenarnya awalnya aku juga kayak rada pengennya masih pegang HP gitu. Soalnya aku juga biasanya aneh gitu kalau nggak ngabarin mama papa. Gak bisa main TikTok ya? Itu juga sih. Tapi pas udah di situ sebenarnya biasa aja sih, soalnya kayak kan yang tadi bilang acaranya padat. Terus di desa yang aku tinggalin tuh ramai banget. Jadi kita banyak main, jadi nggak terlalu kerasa bosennya. Oke. Jessica gimana, Jess? Udah megang handphone, padahal anak multimedia, jadinya gurunya yang harus megang. Ya pas awal banget ngumpulin agak aduh nggak ada pegangan nih di tangan gitu Asik. kan. Tapi pas udah sampai di Kedung Rong itu aku kebetulan bawa kamera juga ke handcam gitu kan. Terus pas sampai sana tuh ya kita ngerekam, aku sama Nasya kan ngerekam suasananya, terus langsung diajak kegiatan bikin tempe. Iya serius, pembuatan tempe. Tempe, maksudnya dari kedelai. Iya dari kedelainya. Terus diapain? Terus dibungkus-bungkus pakai Daun daun apa? pisang. Oh, oke. Terus sebetulnya ya itu tuh neneknya agak capek gitu ngajarin aku. Tapi ya akhirnya bisa. Terus kegiatan malam sebenarnya kan kayak aneh gitu ya, biasanya malam scroll TikTok. Tapi akhirnya aku sama Nasya mutusin buat nulis di buku Agenda. Ya, benar banget. ngisi luang. Ini fun fact-nya teman-teman yang nonton, jadi live in itu bukan rekreasi ya, tapi juga kita tuh belajar untuk hidup di masyarakat, bener gak? Caranya kita bersyukur, ya kan? Terus juga di live in kita kali ini, kita belum kasih tahu tempatnya, di desa wisata Tinala di Kulon Progo, Yogyakarta. Tapi kalau mau lihat videonya, ada lah pokoknya. Ada lah pokoknya. Oke, ini kan kalau sebelum live in kita kan pasti dari guru-guru itu menginformasikan kan pastinya. Kayak pertama kali ini kita mau live in nih. Yang pertama kali kamu bayangkan. Mungkin pertanyaan ini buat teman-teman yang ini ya. Yang pertama kali kamu bayangkan tuh kayak nanti aku mau pakai baju ini atau apa, atau kayak aduh gimana nih, ada panik gak kira-kira? Panik pasti ada sih kita semua. Pasti sih. Tapi tertujunya sih kayak alam sih, yang ada di benak aku alam gitu. Jadi masih ada perasaan panik-panik, tapi ya udah kita jalanin dulu gitu ya. Oke. Nah, pada saat pertama kali kamu datang di desa wisata Tinala itu, apa yang pertama kali kamu ingat pas datang banget? Mas Dato. Iya. Aku sih ngeliat itu ya, apa namanya, gerobak es krip. Oh, lapar. Gerobak es krim, oke. Apa ya? Kalau pas baru datang aja sih kayak ya udah kan kita ngumpul-ngumpul aja. Cuman yang paling aku bikin inget tuh, wah ternyata kita naik truk nih untuk kesana gitu, itu seru sih. Itu paling aku inget juga sih. Oh, yang truk yang sebelum pindah ke rumah-rumah. Kita dia alat transportasinya itu seru kan sih, seru banget. Kita bagus. Jessica tuh mau gini maksudnya, tapi nggak. Maaf. Oke, kan kalau misalnya live in kita pasti ketemu sama orang tua kan, sama orang tua asuh yang akan ngejaga kamu selama berhari-hari itu. Kira-kira kalau dari Raffi sendiri, gimana tinggal bareng sama orang tua yang belum kamu kenal, yang mungkin dari suku yang berbeda gitu kan, kamu mah dari tanah Sunda gitu ya. Sunda. Mohon ya. Jadi kumaha perasaannya? Perasaannya sebenarnya takut awalnya. Asik. Ya, karena orang tua baru, kita nggak kenal sama dia, jadi ya agak canggung juga awal-awal masuk sama dia. Cuman alhamdulillah disambut dengan baik. Awal masuk juga langsung dikenalin, langsung keliling rumah, dikenalin juga sama saudara-saudaranya juga. Di sana di dalam rumahnya soalnya lumayan banyak orang. Oh, oke. Itu sih. Berarti Mas canggung tapi pas dikenalan kayak wah ternyata homie banget ya, homie banget. Jadi teman-teman, Kalau aku pertama kali ketemu orang tua asuh sih kayak kok sepi awalnya, nggak ada orang gitu. Ya nggak, oh ternyata di dalam udah ditungguin ketemunya. Terus kayak nyapa gitu. oke. Ciara gimana Ci? Aku untungnya pas yang kita diantarin ke desanya itu truknya tuh berhentinya pas di rumah aku. Jadi awalnya aku bingung ini kemana rumahnya, ternyata aku langsung nyampe ke rumah depan Oh rumah berarti di pinggir jalan ya? Iya, kayak depan rumah gitu.
Oh, oke. Terus pas aku masuk, awalnya kan kita nyari koper segala macam dulu. Aku bingung koper aku kok hilang. Ternyata udah dibawain masuk. Saya kayak, aduh makasih banget soalnya. Kopernya dibawain masuk. Terus di sana tuh kebetulan yang rumah yang aku tinggalin tuh lumayan rame soalnya banyak anak kecil juga. Terus jadi aku kan sebagai anak terakhir nggak pernah, jarang lah ngerasain punya adik. Terus itu kayak seru sih. Oke. Jadi kayak kakak banget ya. Sik. Kenzi ya? Iya, Kenji. Kenji. Kenji kayak namanya Kenji. Oh, namanya Kenji. Oh, oke. Halo Kenji. Kalau Jessica gimana, Jess? Kalau aku sih pas awal datang banget truk itu aku nunggu dulu kan, terus aku nunggu kok ini nggak ada bapak-bapak yang ngejemput, karena yang pas di list itu yang harusnya jadi orang tua angkat aku tuh bapak-bapak. Terus abis itu saya lupa nama bapaknya, aduh maaf ya, tapi yang ngejemput saya itu namanya Ibu Siam. Hai Ibu Siam. Terus ya udah kita langsung diantar ke rumahnya. Terus yang aku takutin sebenarnya bahasanya sih. Itu ya sana. Iya, karena aku kan jujur nggak bisa bahasa Jawa kan. Tapi alhamdulillahnya Ibu Siam kayak mengerti gitu. Jadi kita ngobrolnya pakai bahasa Indonesia. Jadi nggak kesulitan ya? Oke. Nah, sama ini teman-teman. Ketika kamu tinggal sama orang tua kamu kan pastinya kamu harus mengikuti aktivitas yang dilakukan sama orang tua yang orang tua asuh kamu gitu. Kira-kira ada kesulitan nggak, atau mungkin kamu punya experience baru ketika wah ini aku baru pertama kali macul atau ngasih makan kambing gitu, gimana? Ya paling yang pembuatan tempe itu sih kayak waduh pakai ada apa alat-alat khususnya gitu loh. Tempenya kamu cobain nggak yang kamu bikin sendiri? Iya, pas pulang jadi Enak ya? mendoan. Enak banget. Walaupun sederhana tapi enak banget. Oh, mantap. Gimana nyobain lagi? Ya, Padahal enak banget tau. kalau aku sih pas banget hari pertama itu kan kita mau ngasih makan kambing. Terus ngasih makan kambingnya kita tuh ngerumput sendiri. Oh, ini ngarit ya, ngarit. Iya, kan kita harus baru ngasih makan kambing itu pertama kali sih. Oh, kayaknya Miss Vanis lihat deh foto kamu lagi ngasih makan kambing. Benar. Ada yang ngasih makan ayam, fun fact ya. Dan ngasih makan ayam itu angkatan kelas 10 dan itu ketakutan sampai jauh banget. Jadi kayak ngasih makan dinosaurus gitu kayak takut banget gitu loh. Iya. Oh, jadi sebenarnya kayak seru gitu ya. Jessica apa, Jess? Aku sih ke pasar. Ke pasar, Jess? Iya, Ada pasar, Jess? ada. Tapi pasarnya masih yang tradisional gitu. Iya dong. Kayak kayak gitu kan. Terus ya terjangkau juga sih harganya. Seru banget pokoknya. Jalan semuanya kita jalan kaki untuk ke tempat-tempat yang gitu. Oke. Terus Nah, oh ya maaf, Pi. Allah lupa, Pi. Gimana, Pi? Kebetulan aku nih orang tuanya ketua desa kedua. fancy nih. Asik. Oh, ya fancy. Ya rumah Taraf itu yang paling fancy pakai di situ. Lumayan gede sih bu. Jadi kegiatan aku lebih sering jadi juragan gas. Asik. Nah, jadi ibunya nih mungkin tiap hari sibuk ya. Jadi Kamu tahu gak harga gas berapa? tahu tuh bu, itu ada tulisannya sih. Oh, ada tulisannya. Bisa we kamu jual jadi Enggak. 12.000. Saya lebih sering berkegiatan sama anaknya yang pertama, Siapa namanya? cowok. Lupa kenalan. Intinya dia tiap hari tuh ada nganter jemput gas. Entah gasnya masih ada isinya atau udah habis. Jadi intinya kita mindahin dari apa ya namanya ya? Warung. Gudang gasnya gitulah. Jadi tiap hari cuma mindahin gas sih. Mindahin gas, terus tidur, makan, mindahin gas lagi. Kan mindahin gas lagi. Enak banget. Berotot dong, sekarang kan mindahin gas. Udah gajian. Oke. Ini rumahnya tuh pada jauh-jauh kan jaraknya? Kedua bisa. Kedungurung tuh yang mana sih? Atas apa bawah? bawah. Paling ujung paling bawah. Oh, kalau keluar dari desa itu ke bawah ya? Oh, kalau Miss Vanis ke atas. Kita paling jauh juga ya fun fact. Paling bawah. Seru banget, seru. Sama ini teman-teman, kamu kan ini Gen Z yang SMA yang makannya tuh picky banget kan, picky eater banget nih. Kayak aduh makanannya, kamu punya kekhawatiran gak sih pada saat pertama kali datang kayak aduh nih makanannya bakal enak atau enggak, atau menurut kamu kayak
ternyata makanannya enak banget gitu. Gimana? Raffi dulu deh, Vi. Kan capek mengangkat gas, Vi. Heeh. Jujur kalau aku sih kan makanan apa aja aku makan. Masya aku lebih khawatir sama teman aku. Siapa Teman aku nih namanya Kenza. Hai Kenza. Jadi lumayan pilih-pilih makannya. Jadi aku lebih takut ke dia nggak mau makan dan lain-lain. Terus Tapi dia makan nggak? alhamdulillah makan. Masya Allah. Terima kasih, Karena Kenza. orang tuanya nih masaknya lumayan abstrak ya. Maksudnya beda-beda. Ada sayur, bervariasi. bervariasi ya. Cuman alhamdulillah dia makan sih. Terus kamu ngerasa nggak, ini kayaknya makanannya beda nih, enak banget nih gitu. Makan nih. Yang penting bisa dimakan. Oh gitu, tapi enak kan? Enak. Enak pastinya dong. Kalau dari Jessica gimana, Jess? Kan bikin tempe, Jess. Oh iya. Ya, makanannya pasti 4 sehat 5 sempurna. Ada sayur, protein, soalnya lengkap lah pokoknya. Cuman yang aku agak feeling guilty gitu, aku kan makannya sedikit ya. Nah, orang tuanya tuh bener-bener mempersiapkannya dengan baik gitu. Jadi kayak porsinya tuh Banyak. untuk banyak, sedangkan di rumah aku tuh hanya berempat gitu kan. Jadi kayak aku harus makan banyak supaya menghargai orang tuanya gitu kan. Tapi akhirnya pas makan banyak, harusnya lebih banyak lagi, makanya karena enak ya. Ya, oke. Kalau dari Ciara gimana, Ci? Aku sebenarnya lumayan picky eater sih. Jadi awalnya aku rada panik, aduh takut gak bisa makan. Tapi untungnya ibunya tuh yang kayak selalu nanya mau makan apa. Iya, bener banget. Jadi kayak yang kita suka juga biasanya hampir selalu dibikinin. Misalnya aku bilang kayak bisa makan sayur sop, pasti malamnya selalu bakal dibikinin. Jadi by request gitu ya. Seru banget. Kalau Kendra? Awalnya aku juga kayak mereka sih pikir, aku paling gak suka tuh kikil. Awalnya gak suka kikil kan. Terus aku shop waktu itu disuguhin apa kikil ke mambung. Wah itu paling waktu itu tuh aku Shock gitu. ya shock banget kayak, waduh kangkung kikil wah. Terus akhirnya pas aku cobain ternyata enak juga ya. Ya Terus jadi suka sekarang. suka banget. Jadi suka banget. Makasih ya Ibu sudah menghadirkan Kikil. Kasih. Kenapa Pak mau Kikil, Pak? Kikil. Oke, nah selama live in ini kan kita bertemu dengan budaya yang baru, mungkin juga dengan makanan yang baru, simpelnya, dan juga bertemu dengan teman-teman yang baru di desa sana gitu. Nah, fun fact-nya adalah selama kita live in, kita juga melakukan kegiatan namanya kokurikuler, yaitu kayak gelar karya yang sudah dipersiapkan sama teman-teman ini kurang lebih 1 semester ya, 1 semester gitu. Nah, teman-teman gimana perasaannya ketika menampilkan kokurikuler di depan masyarakat yang ada di sana? Dari Raffi dulu. Jelasin kamu kokurikulernya apa? Iya. Kurikuler kelas Kamu kan 2. pangeran. Panggil. Jadi kurikuler kelas 12 itu waktu kemarin kita drama pentas drama Drama musikal. drama musikal Poho itu. Lutung Ikan Tarung. Nah kebetulan peran saya itu jadi lutung atau monyetnya. Alhamdulillah lancar, penontonnya juga pada antusias dan ya pada Ketawa. ya. Alhamdulillah yang penting mah ketawa. Ya, karena setiap kokurikuler itu beda-beda temanya gitu ya. Kalau kelas 10 ada yang adu diata sama paduan suara ya? Ya pada saat Kelas 11 itu ada, ya ada lah pokoknya. Terus yang kelas 12 itu drama musikal. Kelas 11 nih ada 2. Kamu gimana perasaannya ketika menampilkan itu? perasaannya seneng banget juga pertama kali kan temanya kokurikuler yang kayak Nari ya? jadi terus kebetulan kita juga dari Satu anggota kelompok. Oh iya, sama-sama modern dance. terus warganya juga suportif sih kayak kata Kak Raffi pada ketawa terus kalau udah selesai tepuk tangan Iya, dulu awalnya tuh kayak takutnya kurang seru gitu acaranya, tapi untungnya mereka semua menikmati. Tuh, kalau dari Kiandra? kan paduan suara kan Iya, susah gak sih paduan suara? wah susah banget nih Pak Yos, gimana nih Pak Yos? apa paling prosesnya aja sih selama 1 semester itu latihan dan lain-lain kan ya tes suara dan lain-lain tapi pas nampil oke juga kok Iya, betul. itu kan takut fals nih tapi karena udah jalanin aja dulu jadi ya udah
ternyata suaranya bagus-bagus semua. Sampai merinding loh sumpah. Iya, Yang gerbulan ya. itu dan teman-teman, fun fact-nya adalah dari teman-teman dari Bapak Ibu Desa Wisata Tinala itu berterima kasih banget sama kita karena katanya penampilannya luar biasa menghibur. Yeay, gitu. Dan berharap mereka akan melihat next penampilan dari kita. Gitu. We hope so. Pada saat kokurikuler itu kan sebelumnya kita melakukan bakti sosial ya, teman-teman di bakti sosial itu, dan juga uang yang kita dapatkan itu akan dikembalikan lagi ke Desa Wisata Tinala untuk pengembangan desa tersebut. Nah, terkait dengan kokurikuler, kira-kira pada saat kamu mempersiapkan itu di desa sana, kamu ada nggak sih kayak hal lucu sebelum kegiatan itu, atau misalnya hal yang bikin hektik atau gimana? Dulu ya, Raffi. hal lucunya itu terjadi habis kokurikuler sebenarnya. Oh, kenapa? Karena hitam-hitam ya mukanya. Jadi kan hitam-hitam, terus kostumnya juga jadi lutung, bentuknya kayak monyet. Jadi di sana banyak anak-anak warga Desa Tinala yang ngajak foto, bukan ngajak foto sih sebenarnya, Kamu yang ngajak foto? ngajak tos. Cuman orang tuanya nyuruh foto tapi pada nggak mau, mungkin pada takut. Iya, nih coba nanti kalau misalnya teman-teman dari Desa Tinala yang lihat lutungnya ganteng sebenarnya. Asik. Coba bergaya dulu, Vi. Gimana? Gaya dulu. Gaya lu tuh gimana? Anggil. Aduh, Surawi jadi bingung ya. Oke, hal lucunya adalah banyak yang foto jadi artis gitu ada salah. artis. Ih, asik banget jadi artis. Kalau dari teman-teman, dari Jessica, Apa ya kita kan tampilnya itu kan hari terakhir Livin ya, terus di terakhir ya? iya, terus jadi kan mungkin agak sedikit lupa-lupa juga karena ada banyak kegiatan gitu. Jadi pas sebelum tampil kan kelas 12 dulu ya, kita di belakang stage tuh kayak sempat pemanasan badan juga kayak gitu, Asik, stretching. Tapi aman ya. aman terunda. Ini dong, flashbobnya dong, gimana? Lagunya kan aku ada. Gini Indonesia tuh kembar memang cangkul itu yang iya kan. Oh iya, Oh kecang, oh ya temenin. benar-benar bikin cangkul dari kardus ya. Iya. Kalau dari Kiandra, Pas ini ya, tampilan aku sih nggak ada sih, soalnya bener-bener fokus banget sama sesudah sama sebelumnya juga fokus banget. ya karena kan paduan suara ya. Karena kalau misalnya kita kepleset dikit akan Kemana-mana pikirannya gitu, Miss. Jadi harus fokus. Oke, ini dari tadi kita serius banget kayak. Kayaknya kita belum dapet thumbnail juga nggak sih kata Jessica? Coba Vi bikin dulu yang lucu Vi. Mau jadi lutung nih. Seru tuh gimana? Sambil ada suaranya nggak, suara lutung. Ya pas nih, nggak di sana sih suaranya kayak gini ya. Cuman kayak Tapi percayalah dia ngelakuin itu selama hampir 45 menit drama. fun fact juga, sebelum tampil aku sakit. Oh, ya ampun. Alhamdulillah mungkin dapat boostingan juga. Ada lah. Lancar ya. Jadi sebelum tampil aku sempet demam, lumayan panas ya. Terus muntah-muntah juga Oh, emang sakit dari berangkat? pas di sana. Jadi aku di make upin tuh pakai makeup buat nikahan gitu kan. Yang buat di alis tuh apa ini? Pensil alis, Kan yang tebel banget. eyebrow, Bukan tebel banget. brow cara, Nikahan. Iya. eyeshadow. Yang kayak clay gitulah. Oh iya. Cuman semuka-muka kan yang dicat muka aku jadi hitam semua. Jadi rasanya panas banget. Terus aku full 98% ketutup semua badan kecuali muka. Itu rasanya nggak enak banget. Jadi ya mungkin itu efek jadi muntah-muntah. Jadi lutung. Kalau ngelatih suaranya gimana tuh, Kak? Ngelatih suara mungkin udah Udah dari sana bakat nih ya. bakat jadi monyet. Lutung. Jadi lutut. Tumpi. Tadi juga aku dengar dari kameramen gimana tadi Ciara? Oh, nggak tamparan sebelum tampil. Iya. Untuk apa? Tampar-tamparan. Jadi sebelum kita tampil tuh semuanya kita kayak mukul diri, kayak dipukul sama, bukan dipukul sih, kayak tepuk gitu biar kita sadar. Ayo sadar kita bisa gitu ya. Terus biar panas badannya, soalnya
kayak kita semua di sini lumayan tegang kan, jadi kayak biar semuanya lebih siap gitu. Lebih panas badannya kalau kata Didi. Iya kalau tuh Oke, ini kalau teman-teman di rumah bingung, mungkin ngapain sih kokurikulernya? Kokurikulernya itu semuanya bertema Sunda. Karena kita dari tanah Sunda, maka kita membawa ke Desa Tinala untuk memperkenalkan ya all about Sunda gitu. Kalau dari kelas 12 ada drama musikal Lutung Kasaru, kelas 11 ada tarian Sunda, modern dance juga yang ada sedikit Sunda-Sundanya, Bandung ya? Iya, Bandung, Yura Yunita, terus sama ada paduan suara juga yang lagunya lagu daerah bahasa Sunda gitu ya. Nah, ini kan live in mungkin menjadi kesan yang menarik buat teman-teman. Ada nggak sih yang menurut kamu ini tuh menjadi momen spesial buat kamu dan akan kamu ingat sampai nanti? Aduh ini sedih nih. Nyeng gitu nggak sih? Ada sound sedih dari Raffi deh, Vi nangis Vi. Mikir dulu kali Miss ya. Coba aku ulang dulu. Oh boleh. Mungkin ya waktu kita diajarin tarian apa ya itu Ini Kubro Siso. Siso, jujur itu seru banget sih. Gimana ya? Pengalaman pertama Tarian. Kubro Siso yang Haikal sampai gitu. terus kita juga ada pembuatan pupuk abis itu sama jempari. Jadi itu seru banget. Lawitan ya. Coba kasih tahu jemparingan itu apa Tih? Jadi jemparingan itu intinya panahan yang dilakukan oleh orang Jawa ya. Jadi posisinya itu duduk sila. Jadi kita menangnya sambil sila. Coba gimana dong panah. Itu kameranya Bi. Asik. Apa bahasanya apa sih? Disuruh apa sih? Aduh, yang ready. Kalau kita mah ready. Kyo. Iya mah gitulah. Ya ada ini kan ngambil Sendiri. gitu. Nah nanti teman-teman bisa cari informasinya, itu menarik banget karena sebenarnya jemparingan itu seperti panahan tapi panahan tradisional gitu, dan itu menarik banget sih dan cukup susah karena kan angin ya gitu dan kejepret juga. Terus nggak pakai apa namanya tuh? Buat jarum. Jadi Pakai apa? finger cap yang biasanya panah-panah modern ya. Jadi jarinya sakit. Iya, dan dari kayu juga kalau salah ya. Gitu, jemparingan. Terus juga ada ini kan, bukan gamelan, apa namanya? Karawitan. Oh ya, gamelan. Karawitan. Gimana karawitannya, seru gak? Saya pegang gong sih. Yang ini gong gitu. 1, 2, ya rahit. Oh ya. 1, 2, 3, deng. Oke. Dan itu hanya sedikit hal menarik soal yang di hari itu ya. Dan di hari besoknya kita akan ada jelajah alam. Di jelajah alam itu kita kurang lebih itu jalan 5 km ya nggak sih? Pulang dan pergi ya. Tanjakan semua. 90 derajat kayaknya. 90 aja ini nggak sih? Ayo. Pak Marcel nggak bisa derajat. Pak Marcel ini gimana nih? Nah itu di awal-awal lagi ya, jadi langsung shock gitu. Wah langsung tanjakan nih gitu. Tapi kan setelah kita ngelakuin jelajah alam, kita sampai di Rumah Saksan. Goa dulu ya. Goa Seriti. Siwa. ya, karena waktu di Gua Seriti. Gua Seriti. Gua Seriti itu tempat persembunyiannya siapa? Wow. Siapa? Sejarah nih, ada guru sejarahnya di sini nih. Diponegoro. Bener banget, Pangeran Diponegoro. Gitu. Terus habis dari situ kita move ke Rumah Sandi. Waktu itu juga digunakan sama banyak pahlawan Indonesia lah ya. Gitu. Masa agresi militer? Biar mereka yang jawab. Iya, biar mereka yang jawab. Wah, udah mulai lucu nih. Dia menjawab. Oke. Ada nggak sih yang kebiasaan yang kamu lakukan selama live in terus akhirnya kamu pakai sekarang? Misalnya kalau misalnya waktu live in kan berdua sama Bu Gio ya tidurnya. Ya, Bu Gio tuh morning person banget. Jadi misalnya akhirnya ke bawah juga morning person ya. 4:30 udah bangun. Gitu. Sampai sekarang asik. Kasih ya. Kalau dari teman-teman gimana? Apa ya? Aku kebetulan awalnya juga gitu kan. Aku sekamar sama Raya. Nah, Raya tuh selalu siap-siap pagi banget, dia 4:30 juga udah bangun kan. Terus kayak aku pas hari
pas baru pulang itu tuh aku jadi kebangun terus kalau pagi-pagi bangun, padahal tuh capek banget tapi tetap kebangun karena udah otomatis kebangun gitu. Thank you Raya, udah jadi morning person. Itu kalau dari Kiandra gimana Ki? Apa ya, paling nyapu apa sih, kayak ke bersih semua itu ke bawah sih sampai sekarang sih. Jadi otomatis bantu orang tua yang di rumah ya. Lihat kotor dikit langsung bersihin. Asik, mantap juga nih. Jessica gimana Jess? Kurang lebih sama sih sama kayak Kiandra. Jadi suka bersih-bersih? Coba nanti nanya ah. Terus juga kan biasanya kalau makan kita karena nggak ada handphone kita nonton TV ya. Terus kan biasanya di rumah Gak megang handphone kok nontonnya TV? nggak di Loh. di rumah Oh di sana. iya di sana ngelanjutin ya, karena emang Bu Siamnya juga seringnya nonton TV berita gitu isinya. Jadi kamu nonton berita sekarang? Iya. Asik. Suka politik nanti sekarang Bang. Coba nanti kita tanya ya. Kalau Raffi apa Bi? Saya sekarang jadi suka ngangkat gas. Oke. Jadi kebiasaan ngangkat gas tiap hari. Jadi kalau nggak ngangkat terus kayak aduh ini kurang nih, kayaknya kurang angkat gitu. Kurang berat, wah. Jadi nge-gymnya bayi ini ngangkat gas. Iya. Jadi di sana saya ototan. Di sana saya ototan. Ototan. Kaget euy. Oke. Kira-kira dari Livin ini terakhir kalau udah pelan-pelan ngomongin bisa terakhir. Ada nggak sih dari hal Livin ini yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman bahwa kamu bersyukur karena Livin ini dan banyak pelajaran yang kamu dapatkan, mungkin dari Jessica dulu. Ya jujur bener-bener bersyukur banget dikasih pengalaman untuk Livin ini, kayak karena ngasih pengalaman kita dan pelajaran juga untuk lebih bersyukur, terus lebih kayak apa ya, kayak amazed sama alam gitu kan. Ternyata kita masih punya loh alam seindah ini yang masih bersih. Terus juga ternyata budaya-budaya banyak di Indonesia itu masih dilestarikan di sini, seperti itu sih. Oke. Sudah so thankful tuh Taruna Bangsa udah ngasih kesempatan buat live in. Thankful juga ke Bapak Ibu yang di sana dari Desa Wisata Tinala. Iya, nanti kalau kita ada kesempatan kita main lagi ke sana. Dari Raffi gimana, Vi? Harus panjang, Vi. Dari Raffin ya. Intinya buat teman-teman Asik. jangan takut buat live in, karena awal-awal pasti takut ya, cuman jalanin aja dulu. Karena di sana pasti bakal enjoy. Kita juga bakal diajarin cara bersyukur, cara ngejalanin hari tanpa teknologi yang namanya HP. Emang HP itu adiktif ya. Asik. Main HP. Ini Oh, di hostnya lagi lihat pertanyaan. oh. Jadi kita lebih bisa bonding sama teman, sama keluarga di sana juga. Gitu sih, Bu. Oke, mantap. Aduh, hostnya jadi bingung nih. Dari Kendra. Buat kalian semua teman-teman harus selalu bersyukur dengan keadaan kalian yang sekarang gitu. Itu aja sih. Ciara. Udah. Nunggu dipanggil dulu. Sebenarnya sama sih sama anak, pesan aku juga gitu, kayak nggak usah panik, kayak kita harus jalanin aja dulu karena pasti di sana tuh bakal seru-seru aja. Kalau misalnya kalian malah panik terus nanti di sananya malah ikutan Nggak enjoy. nggak enjoy. Karena jalanin aja soalnya pasti bakal seru banget. Benar di atas Banget. vibes. Kalau mau diulang pengen gak Livin lagi? Pengen sih. Pengen. Jujur, mau diulang berapa kali? Asik. Nanti ada musik sedih. Mau gak, Bi? Ya mau sih, Bu. Tapi udah lulus ya. Udah lulus. Nanti next mungkin kakak. Bye. Asik. Baik ke siapa, Bi? Ada lah. Oke, teman-teman, itu adalah perbincangan menarik dari kita soal live-in. Tepuk tangan dong buat kita semua. Kalau kita mau bikin satu kata soal live-in, kira-kira apa nih? Dari Miss Vanessa dulu. Pengen lagi? Nggak satu kata tapi nggak apa-apa. Pengen lagi. Vi apa, Vi? Satu kata untuk live-in? Satu nih. Dua kali. Kan udah 2 kali tuh. Oh iya benar. Dari Jessica apa, Jess? Bersyukur. Asik. Dari Ciara. Enjoy. Enjoy. Kendra. Horas. Jawa bukan Batak. Berarti kayak semangat gitu. Oh iya benar. Seru, seru. Oke.
Ini tuh di thumbnail kayak ini nih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga yang di luar sana yang menonton terinspirasi dari teman-teman kita yang SMA yang merasakan live in. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.